harus waspada dulu, yang keluar itu dia seperti apa, apakah seperti darah segar atau dia hanya sebatas lendir bercampur kayak kecoklat-coklatan. Kalau misalnya 1, 2, 3, come on! Hai semuanya, welcome to my channel Jelita. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Fitri Jelita. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang kehamilan. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya, dan share ke media sosial yang kalian punya. Oke guys, topik kali ini kita akan membahas tentang beberapa tanda bahaya pada ibu hamil trimester pertama. Simak terus ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang hamil, terutama yang dalam kehamilan pertama ini, kalian perlu waspada apa aja sih tanda bahaya yang harus kalian deteksi secara dini supaya tidak terjadinya komplikasi pada kehamilan kalian. Biasanya kan ini ibu-ibu hamil, apalagi yang masih hamil pertama ya, rasa khawatirnya itu sangat-sangat lebih besar ya dibandingkan ibu-ibu hamil yang sudah kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan sharing, saya akan berbagi, ibu-ibu tidak perlu terlalu khawatir dengan kehamilan yang cukup kalian waspada dan benar-benar memperhatikan apa-apa yang menjadi tanda bahaya dalam proses kehamilan kalian. Jadi, setiap trimester itu ada aja beberapa tanda bahaya terhadap kehamilan yang sedang dijalaninya. Kali ini kita akan bahas satu persatu dulu ya. Ini kita akan membahas tentang trimester yang pertama aja, yaitu usia kehamilan di antara 0 sampai 12 bulan. Jadi awal-awal kehamilan ini ya lebih rawan sebenarnya. Oke, untuk yang pertama, tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama itu adalah perdarahan. Nah, ada beberapa ibu hamil yang bertanya kepada saya, Bu, itu misalnya kalau ada keluar flek dari kemaluan kita itu seperti berwarna kecoklatan, itu aman nggak ya Bu? Itu bahaya nggak ya? Nah, buat ibu-ibu yang sedang hamil trimester pertama, setiap ada cairan ataupun flek yang keluar per vaginam, yaitu dari bawah, kalian harus waspada dulu, yang keluar itu dia seperti apa, apakah seperti darah segar atau dia hanya sebatas lendir bercampur kayak kecoklat-coklatan. Kalau misalnya kita awal-awal mau mens atau tanda-tanda kita mau mens, biasanya kan ada itu keluar flek berwarna kecoklatan, apakah dia yang seperti itu atau dia berwarna merah segar seperti darah. Nah, kalian harus lihat dulu bagaimana dia yang keluarnya. Kalau yang namanya perdarahan, dia akan berwarna lebih merah dan lebih segar ya, lebih segar, dan dia lebih cair menyerupai darah seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sekedar flek, biasanya itu bukan dinamakan perdarahan. Tetapi jika ibu ragu dan ingin tahu ini darah sebenarnya atau ini hanya sekedar flek aja, kalian juga bisa konsultasi ke bidan terdekat atau ke dokter spesialis kandungan. Nah, apa sebenarnya flek-flek itu ataupun yang berwarna kecoklatan yang kadang keluar setelah kita beranjak usia kehamilan 8-9 minggu atau menjelang 2 bulan. Itu keluar biasanya karena adanya pertumbuhan ari-ari dalam rahim kita. Jadi ketika ari-ari itu mulai menempel ke dalam dinding rahim kita, adanya pelepasan pada dinding rahim kita, jadi keluarlah flek seperti berwarna kecoklatan. Itu hal biasa ya ibu-ibu. Tetapi kalau misalnya tidak ada keluar flek selama dia masa kehamilannya mulai trimester pertama, nah kalian juga jangan khawatir. Itu bukan merupakan hal yang tidak wajar, karena saya juga waktu saya hamil trimester pertama, saya sama sekali tidak mengalami adanya keluar flek ataupun berwarna kecoklatan. Sama sekali saya tidak ada mengeluarkan flek tersebut. Jadi tidak semua ibu hamil juga ya ibu-ibu mengeluarkan flek-flek tersebut ya. Cuman kan harus waspada ketika usia kandungan kalian di bawah
12 bulan, 12 minggu maksudnya ya, 12 minggu atau 3 bulan, kalian harus waspada ini bagaimana perdarahannya yang keluar, apakah ada rasa nyeri atau mungkin apakah ada rasa seperti tegang di bagian perut kalian. Nah, itu harus kalian waspadai. Segera kalian konsultasikan ke bidan atau ke dokter spesialis kandungan. Oke, kita lanjut untuk tanda bahaya yang kedua yang sering terjadi pada trimester pertama kehamilan itu adalah mual muntah yang berlebihan. Nah, kenapa kita membahas mual muntah yang berlebihan ini? Mual muntah yang berlebihan ini biasanya terjadi pada usia kehamilan 1-12 minggu atau 1-3 bulan. Nah, biasanya ini disebut dengan hiperemesis gravidarum ya. Hiperemesis gravidarum dalam bahasa kesehatannya. Ini ibu-ibu dikatakan berlebihan apabila kalian sudah sama sekali tidak nafsu makan karena adanya mual muntah. Kemudian, setiap apa yang kalian makan ingin dimuntahkan. Kenapa terjadi mual muntah yang berlebihan ini? Dimana pada awal kehamilan itu adanya hormon yang meningkat ketika ari-ari kita sudah mulai tumbuh di dalam rahim kita, yang efek sampingnya akan menyebabkan kita mual muntah. Inilah sebabnya kenapa ibu-ibu hamil itu biasa dikatakan dia ngidam yang asam-asam gitu, supaya apa? Menetralkan air liurnya dan dia tidak merasa mual. Nah, itu sebenarnya ya, tapi ini juga tidak dialami oleh semua orang, hanya sebagian aja. Mual muntah itu biasa dialami oleh ibu hamil apalagi di awal kehamilan, tetapi jika sudah berlebihan, contohnya sampai kalian tidak nafsu makan dan kalian juga merasa berat badan kalian itu semakin berkurang karena adanya mual muntah. Kalian mual muntah setiap pagi ketika kalian mau makan. Nah, kalau dia 5-6 kali dalam satu hari itu mual muntah, itu sudah termasuk mual muntah yang berlebihan. Kalian harus benar-benar waspada. Kalian benar-benar harus memperhatikan mual muntah kalian itu sudah berapa kali dalam sehari, supaya kalian tidak sampai mengalami yang namanya dehidrasi. Bayangkan ya ibu-ibu, kalau kita tidak makan, tidak nafsu makan sementara kita sedang hamil, bisa-bisa akan berisiko kepada si janin kita nanti dan kepada diri kita. Kalau kita sudah dehidrasi, akan kekurangan cairan. Kita akan kekurangan cairan dan otomatis imun kita pun akan menurun. Nah, bagi ibu-ibu yang mengalami mual muntah berlebihan, silahkan konsultasi ke klinik bidan ataupun ke dokter spesialis kandungan ya ibu-ibu. Untuk menghindarinya, coba dikonsumsi makanan-makanan yang kalian suka, ataupun nasi atau roti yang bisa kalian makan walaupun sedikit-sedikit, tetapi ada yang bisa kalian konsumsi. Jangan sampai kita sudah mual muntah berlebihan tetapi tidak ada yang masuk. Nah, itu sangat bahaya terutama pada ibu hamil ya. Jadi ini salah satu tanda bahaya yang biasa terjadi pada ibu-ibu hamil trimester yang pertama. Jadi jangan sampai kalian lalai dan tidak memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kalian. Oke Bu Ibu, untuk tanda bahaya yang ketiga pada trimester pertama kehamilan itu adalah anemia. Di mana anemia ini bisa kita rasakan tanpa melakukan tes darah atau hemoglobin. Nah, kamu bisa melihat atau mendeteksinya dengan cara melihat di bagian konjungtiva atau kelopak mata bagian bawah ini. Itu namanya konjungtiva ya Bu Ibu kalau di dalam bahasa kesehatan. Apakah dia berwarna pucat atau dia tetap masih berwarna pink muda. Jadi normalnya itu dia berwarna pink muda. Nah, kenapa kita harus mendeteksi anemia ini di awal kehamilan kita? Karena anemia ini salah satu resiko yang membuat kita mengalami keguguran. Artinya fisik kita akan semakin lemah ketika kita sudah kekurangan darah. Kita akan merasa sering pusing, kita merasa sering lelah, mudah capek, dan tidak bergairah dalam beraktivitas. Nah, itu juga menyebabkan berisiko pada kandungan kita. Jadi bayangkan ibu-ibu kalau kita
tidak hamil aja kita kekurangan darah, mengalami kekurangan darah atau anemia, kita akan tampak lebih lemas dan tidak semangat dalam beraktivitas. Nah, apalagi kalau kita sedang dalam keadaan hamil. Ini ibu-ibu harus benar-benar memperhatikan kondisi ibu ketika ibu sedang hamil. Jangan sampai ibu nanti selama kehamilan ibu mengalami anemia atau kurang darah. Nanti itu akan mempengaruhi juga kepada tumbuh kembang si janin kita. Kalau kita sudah mengalami anemia, bagaimana kita menyalurkan nutrisi, menyalurkan gizi kepada si janin kita sementara kita sedang kekurangan darah atau anemia gitu ya. Jadi ibu-ibu semua tetap harus jaga kesehatan. Walaupun banyak keluhan-keluhan selama kehamilan, tetapi jika masih dalam batas wajar, kita tetap harus memantau supaya tidak terjadi komplikasi ataupun risiko yang lebih fatal lagi. Oke, kita lanjut untuk tanda bahaya pada ibu hamil trimester pertama. Tanda bahaya yang terakhir yang sering terjadi itu adalah demam tinggi. Nah, pada ibu hamil itu demam tinggi ini sangat rentan terjadi ya, karena adanya mual muntah ketika dia di awal kehamilannya, adanya rasa lelah yang biasanya dia akan beradaptasi dengan kehamilannya. Terkadang ibu-ibu ini menjadi kurang istirahat sehingga dapat menyebabkan imunnya rendah, dan mungkin ada beberapa hal penyebab yang menyebabkan ibu hamil itu demam tinggi. Jadi sebaiknya setiap ibu hamil itu harus menyediakan yang namanya termometer. Kalian bisa membelinya di apotek terdekat ataupun di klinik. Nah, kenapa? Supaya kita dapat mendeteksi jika kita sedang hamil dan demam, kita dapat mendeteksi demam kita itu sampai berapa derajat gitu. Jangan sampai demam di atas 39-40 derajat, itu udah sangat terlalu tinggi dan beresiko ya ibu. Bisa nanti dalam kandungan kita juga beresiko. Nah, jadi buat ibu-ibu, keempat tanda bahaya tadi itu sangat sering terjadi pada ibu hamil trimester pertama. Jadi setiap apapun keluhan kita selama menjalani kehamilan itu, jangan sampai ibu-ibu lalai sehingga menyebabkan resiko yang sangat fatal bagi kehamilan kita. Nice. Bagi ibu-ibu yang pernah mengalaminya, coba berikan komentar di bawah bagaimana kalian mengatasinya ketika kalian sedang mengalami mual muntah, ketika kalian sedang anemia atau lelah, mudah lelah gitu. Atau mungkin kalian yang sering mengalami flek ketika kalian sedang menjalani trimester pertama. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat memberikan informasi yang penting terhadap kalian, terutama kepada ibu-ibu hamil, supaya dapat lebih mendeteksi dan menjaga kehamilannya dan sehat sampai lahiran. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.